teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak, apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, adakah yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Oke, silakan Jelmala. Tentang ceramah. Apa itu ceramah? Ceramah adalah salah satu kegiatan berbicara di muka umum. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan Sri. perbedaan pidato dengan khutbah Bu. Perbedaan pidato dengan khotbah. Ada yang bisa membedakan? Apa itu? Pidato merupakan pembicaraan depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yaitu bersifat ajakan atau dorongan pada layak untuk berbuat sesuatu. Oke, bagus. Ada lagi yang masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Iya, Aryadi, silakan. Struktur teks ceramah Bu. Nah, apa-apa? Pembukaan, Ada pembukaan. isi, dan penutupan. Oke, ada yang bisa menjelaskan ketiga struktur ini? Saya Bu. Ya, Adi. Pembukaan adalah berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicaraan tentang topik yang dibahas. Isi berupa rangkaian argumen pembicaraan berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya atau disebut dengan simpulan atau rangkuman. Oke, bagus. Semuanya sangat bagus. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, baik anak-anak. Untuk materi kita kali ini, Ibu sudah menyiapkan sebuah video. Di sini akan merangkum materi kita pada hari ini. Nah, silahkan kalian amati video berikut, kemudian kalian simak dengan baik. Selamat datang kembali di channel updatean yang pertama, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen atau cerita pendek dengan kompetensi dasar 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen yang dibaca. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti
pembelajaran tersebut mengenai materi kita. Sekarang Ibu akan menampilkan kepada kalian sebuah video contoh cerpen. Silahkan kalian amati dengan baik, kemudian kalian simak sebagus mungkin. Pernah nggak sih kalian punya teman yang posisinya melebihi orang tua atau bahkan pacar sendiri? Ya, itulah sekarang yang terjadi dengan diriku. Namaku Ayu. Aku punya seorang sahabat bernama Tia. Pertama kali bertemu kelas 3 SMP saat rolling kelas. Kami kenalan dan kebetulan duduk bareng. Dan dari situlah persahabatan kami dimulai. Memang aku dan Tia cocok banget. Mulai dari hobi, kesukaan, sampai beberapa kebiasaan. Kami sering belajar bareng, pergi main, dan cari makan. Sampai kadang gantian nginap di rumah. Saat memasuki masa putih abu-abu, aku dan Tia sekolah di SMA yang sama. Bahkan di kelas yang sama. Dan karena sudah kenal, otomatis Tia memilih tempat duduk di sebelah lagi. Ya, lama kan? Namanya juga cuma awal di sekolah yang baru, pasti duduk bareng. Sesuai dengan hobiku, aku ikut serta ekstrakurikuler paduan suara. Dan di semester 2, tim kami menang pertandingan antar sekolah dan provinsi. Senang sekali rasanya. Bersama anggota tim lainnya, aku pun pergi merayakan kemenangan kami. Keesokan harinya, Tia mendiamiku dan memasang wajah datar sepanjang hari. Aku sempat bingung, apa yang terjadi dengan Tia? Aku sempat bertanya, tapi dia hanya diam saja. Pikirku, mungkin dia ada masalah keluarga dan butuh waktu untuk sendiri. Suatu akhir pekan, aku mengajak Tia keluar sekedar untuk mencari angin. Saat kami duduk-duduk di kafe, aku memintanya bercerita kenapa akhir-akhir ini dia berubah dan tidak mau berbicara denganku. Aku sangat kaget mendengar penjelasannya. Dia marah karena aku tidak memberitahu dan mengajaknya merayakan kemenangan tim paduan suara kami. Bagiku ini tidak masuk akal. Aku menjelaskan ke dia bahwa aku tidak mengajaknya karena ekstrakurikuler kami berbeda. Dan itu hanya perayaan untuk anggota tim paduan suara saja. Aku meyakinkan dia bahwa aku tidak melupakannya dan sama sekali tidak ada pikiran untuk mengucilkannya. Dia tersenyum dan kembali ke sifat asalnya yang cerewet dan ceria. Bulan-bulan berikutnya berjalan normal. Aku dan dia ngobrol, belajar, dan jalan bareng. Sampai suatu hari, kelas kami dibagi untuk aktivitas kelompok study tour. Karena diputuskan dengan sistem undian, aku dan dia masuk ke kelompok yang berbeda. Dia bersikeras menunjukkan undian agar aku dan dia bisa satu kelompok. Aku heran dan mengatakan bahwa ini kesempatan bagus untuk menjadi lebih dekat dengan teman-teman lain di kelas. Dia masih tetap ngotot, tapi akhirnya menyerah karena Pak Guru bilang keputusan undian adalah final dan tidak bisa dirubah. Jujur saja, aku lega. Rasanya bisa bernafas. Namun sejak kejadian itu, aku mulai menyadari bahwa sikap dia padaku ternyata tidak normal. Dia selalu minta ditemani kalau butuh ke kamar kecil. Makan siang mau selalu bersamaku. Pulang sekolah jika bisa selalu nongkrong kemanapun aku pergi. Dan selalu agak mencibir jika aku bersemangat menceritakan teman yang baru aku kenal. Pernah aku sangat sibuk dengan kegiatan paduan suara dan urusan keluarga pada saat yang sama. Di kelas, aku hanya menyapa dia singkat karena terburu-buru harus pergi. Dan malam pun, aku tak sempat membalas chat atau teleponnya. Dia marah besar denganku. Bahkan sering menyindirku secara langsung dan lewat akun sosmednya. Apa teman sejati datang saat putus saja? Sombongnya sekarang. Atau bahkan sampai berlirik, kehadiranmu musiman seperti durian. Aku sudah berusaha menjelaskan pada dia, tapi dia terus saja marah denganku. Pikirku, loh, kok kamu jadi seperti orang pacaran? Dan aku pihak yang selingkuh. Aku terus bersabar untuk mengajak dia berbicara. Sampai akhirnya aku muak dengan sifatnya yang terlalu posesif dan egois. Sahabat sejati tidak harus selalu bersama kan?
tetap saja. Akhirnya suatu sore, aku memutuskan untuk datang ke rumahnya. Aku menumpahkan semua kekesalan dan perasaanku yang campur aduk. Sampai-sampai aku menangis karena terbawa emosi. Saat itulah akhirnya dia mengerti. Setelah itu, ikut menangis lama. Ia memelukku dan minta maaf. Malam itu kami bercerita, tertawa, dan ketiduran dengan mata yang mengkilap. Banyak temanku bertanya, kenapa sih kamu gak tinggalin dia aja? Aku hanya tersenyum dan menjawab, aku percaya sahabat sejati akan selalu ada bersama kita. Tidak selalu dalam bentuk fisik, teman yang baik tidak harus bertemu setiap hari, atau selalu hadir dan terlibat dalam momen-momen penting kita. Tentu saja ada kalanya dia absen, tapi sekalipun demikian, kita akan tetap merasakan hubungannya sekalipun jauh dan hanya melalui teks atau telepon. Seperti Tia yang selalu berada di sampingku. Bukan dengan cara meninggalkan teman untuk menghukum dan membuatnya sadar dan berubah, tapi ambillah tangannya dan tuntunlah dia. Berilah penjelasan agar perlahan dia mengerti. Sekarang dia sudah mau berubah dan mulai mengerti dengan waktu-waktu di mana kita perlu berdua atau bergaul dengan teman-teman yang lain. Perlahan ia mulai jalan dengan teman-teman barunya, dan tentu aku tidak marah. Aku malah senang karena dia bisa bersosialisasi dengan lingkungan baru. Sikap posesif dia juga mulai menghilang. Memang butuh waktu dan tidak instan. Tapi yang terpenting dia mau berubah ke arah yang lebih baik. Kita mungkin mengenal istilah mantan pacar, tapi tidak ada istilah mantan sahabat dalam hidup ini. Persahabatan sejati tidaklah eksklusif, tetapi memberi ruang bagi orang lain untuk juga mengenal sahabatmu. Persahabatan itu menghormati privasi sahabat dan tidak memaksanya untuk berbagi jika dia tidak nyaman, serta menyadari bahwa seorang sahabat adalah pribadi unik dengan keragaman yang tidak bisa kita seragamkan. Sahabat sejati akan selalu hidup dalam hati kita, sejauh apapun jarak fisik yang merintangi. Karena persahabatan sejati adalah saling mendukung dan mengerti dalam perjalanan kita bersama menuju kedewasaan. Oke, baik anak-anak. Setelah kalian menonton contoh cerpen tersebut, ada nggak yang ingin memberikan tanggapan? Saya Bu, Ya, Bila, silakan. dari video tersebut kita dikaitkan dengan materi yang telah ditampilkan tadi. Yang saya temukan adalah nilai sosial Bu, yaitu persahabatan antara tokoh aku dan Tia. Oke, bagus. Nilai sosialnya persahabatan antara tokoh aku dan Iya, Bu. dia. Oke, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Iya, Devi. Iya, Kalau saya tentang nilai moral, Bu, nilai moral. yaitu dia mendiami tokoh aku dan memasang wajah datar saat ditanya oleh tokoh aku. Oke, yang ditemukan oleh Devi yaitu tentang nilai moral. Ada lagi? Saya, Bu, Iya, Akmila. yang saya temukan dari video ini yaitu tentang nilai pendidikan yang membicarakan tentang sekolah antara dia dan aku dan juga ekstrakurikuler mereka, Bu. Oke, sangat bagus. Yaitu adanya tentang nilai pendidikan. Kemudian ada lagi yang ingin memberikan tanggapan. Oke, Poppy. Selain nilai moral yang telah dikatakan oleh Devi, saya juga menemukan nilai moral yaitu pertengkaran atau perselisihan antara dia dan aku, Bu. Oke, berarti nilai moral ada beberapa ya dalam cerpen tersebut. Oke, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Oke, sangat bagus tanggapannya, semua bagus-bagus. Ibu ingin memberikan aplaus lagi buat kalian semua. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat materi pembelajaran kita, kemudian juga sudah mengamati video contoh dari cerpen, dan kalian sudah memberikan tanggapan yang sangat bagus. Sekarang, Ibu akan membagikan masing-masing kepada kalian satu buah contoh cerpen, kemudian disertai dengan LKPD, lembar kerja. Nanti lembar kerja ini kalian isi dari hasil pengamatan kalian dari cerpen tersebut. Kalian lihat, kalian identifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yang akan Ibu bagikan. Setelah itu kalian salin ke
ke dalam LKPD. Setelah itu, nanti masing-masing dari kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Bagaimana, sudah mengerti? Ini contoh cerpen LKPD, silahkan diisi. Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Silahkan dicatat. Yang tadi sudah ada kan? Yang tadi punya kamu. Oke. Sesi. Oke, tidak usah dibaca, langsung kamu salin aja dulu. Akuilah, bagaimana? Ada kesulitan? Jawab tadi udah? Oke. Agus, diisi aja ya. Kalian baca. Oh iya ya, ada. Nanti setelah ini Aryadi. Yang pertama, nilai kehidupan. Tadi kan sudah banyak, ada nilai pendidikan, ada nilai sosial, ada nilai agama. Coba kalian cari nilai agama dulu. Ini kebetulan Bu bilang. Yang lain-lain ini kalian cari di sini pasti ada nilai agama. Nilai agama itu berarti menyangkut dengan ketuhanan. Coba kalian baca, ada nggak kalian temukan di sini? Nah, kalau sikap yang ditunjukkan ini, nanti ada temukan? Yang mana? Ini. Ya, setiap berdoa itu ya, setiap malam aku selalu mengirim doa pada Yang Maha Kuasa. Oke. Jadi itu kan teksnya, kutipan teks. Kalau di sini berarti, coba kalian catat adik-adik, di sini berarti nilai agama ininya. Oke. Setelah itu kutipan teksnya, barulah nanti kalian ini, setiap malam sampai di sampai hadapannya itu kutipan teks. Nah, bagaimana mengisi sikap yang ditunjukkan? Sikap yang ditunjukkan itu terlihat dari baru karang sendiri, terlihat dari tokoh aku, kan aku di situ tokohnya, yang berdoa setiap malam berdoa kepada Tuhannya. Nah, itu aja sikap yang ditunjukkan. Itu kan menunjukkan bahwa dia itu memiliki sikap yang religi atau nilai agama. Paham? Begitu juga dengan selanjutnya, nilai moral, nilai sosial, dan yang lainnya. Kalau kalian, nilai apa yang bisa kalian ambil dari sini? Selain daripada kita yang lihat sampai dosen. Apa yang dulu belajar? Nilai apa? Nilai budaya? Yang mana nilai budayanya itu? Ada nggak contoh ininya?
kan sosial juga ini namanya. Nah, kira-kira dalam cerita cerpen ini ada nggak menyangkut nilai sosial di sini? Sementara contohnya kalian semua di sini juga hidup secara sosial. Coba kalian cari, kita kasih tahu sama ibu. Kalau udah dapat, panggil ibu ya. Wila, nilai apa yang kamu dapat selain daripada ini? Nilai moral. Nilai moral. Ada beberapa lagi nilai moralnya. 1, Bu. 1. Selain daripada ini, yang mana dia? Menurut ibu ini semua kata-katanya nilai moral loh ini. Karena dia di sini menyinggung dari pemerintah. Bagus? Selain daripada ini, ada nggak yang lain nilainya di situ? Kalau nilai sosial mungkin selain daripada ini, ada yang lain nggak? Menurut ibu banyak loh, coba kamu temukan dulu. Devi, nilai sosial ketemu nggak? Nilai sosial, misalnya kamu sama si Delmala berkawan, kemudian kalian punya kawan yang lain seperti contoh dari cerpen yang tadi sudah kita tampilkan. Kira-kira itu kehidupan bersosial atau tidak? Nah, di sini ada tidak nilai sosial yang seperti itu? Ada? Nah, sekarang kamu temukan caranya seperti ini. Misalnya yang kamu temukan seperti ini. Oke, ini sudah bagus. Sudah bagus seperti ini. Kemudian temukan nilai-nilai selanjutnya. Bagaimana Popi? Mudah? Oke. Sri Armayani. Oke. Bagaimana Takwa? Sudah ketemu nilai sosialnya? Belum? Ketemu nilai sosial yang lain? Seperti ini. Coba kamu baca bagian ini. Nilai sosial kan itu nilai kehidupan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kalau ini, coba kamu baca di tengah-tengah ini. Saudaraku sibuk mengais sampah di setiap sudut kota. Penghasilannya hanya cukup membeli 3 potong roti. Sedangkan tetanggaku sibuk meminta belas kasihan pada para pejalan kaki dengan ini. Kalau katamu pendidikan di rumah sultan, kenapa aku masih mengamen dan bukannya belajar di dalam gedung sekolah? Nah, itu nilai sosial apa nilai moral? Nilai sosial. Nilai sosial. Oke. Nilai moral juga termasuk nggak? Sikap. Nilai moral itu kan sikap. Masuk nggak? Masuk. Tapi lebih dominan ke sosial apa moral? Di situ dia akan menyinggung pemerintah. Katanya sekolah lebih masuk kepada moral. Oke, bagus. Tahu nggak? Tahu. Yang mana? Ini terdapat nilai sosial, yaitu sejahteraan rakyatmu, entah dengan ruang dan pendidikan yang layak atau pelayanan sosial yang memuaskan. Atau setidaknya engkau berikan kami bahan makanan sehingga kami tidak kurang gizi, tidak mengidap malnutrisi. Bagus, itu dia nilai sosial. Berarti sudah paham kan? Tahu. Gampang nggak carinya? Gampang. Kalau kita baca gampang kan? Nah, jangan malas baca cepet. Ketemu sudah. Kalau Meldi tadi sudah ketemu nilai agama. Silakan kopi. Bisa. Tadi kita bersyukur nanti kamu lagi. Oke. Paham? Sesi, bagaimana? Masih banyak? Kalau enggak biar kita presentasi terus. Oke, sudah. Ini udah bisa disimpulkan. Oke.
dipanggil duluan untuk mempresentasikan nggak? Saya Bu. Oke, Cecilia, silahkan presentasikan. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil LKPD yang dikerjakan tadi, yaitu di sini ada beberapa yang terkandung nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Yang pertama itu nilai pendidikan. Sikap yang ditunjukkan itu contohnya tokoh aku yang ingin bersekolah untuk mengenyam pendidikan. Kutipan teksnya itu, aku hanya ingin aku dapat merasakan yang namanya mengenyam pendidikan. Yang kedua itu nilai agama. Sikap yang ditunjukkan, contohnya tokoh aku setiap malam berdoa pada Yang Maha Kuasa. Kutipan teksnya, setiap malam aku selalu mengirim doa pada Yang Maha Kuasa, bersembah air mata di hadapannya. Yang ketiga itu nilai sosial. Sikap yang ditunjukkan itu, kerinduan tokoh aku pada kasih sayang orang tua, belalaian dari bapak dan pelukan dari ibu. Kutipan teksnya itu, umurku sudah 11 tahun, tapi aku belum pernah merasakan yang namanya kasih sayang orang tua. Belayan lembut dari seorang bapak dan pelukan sayang seorang ibu. Dan yang terakhir itu nilai moral. Sikap yang ditunjukkan itu contohnya kekesalan tokoh aku terhadap pemerintah yang dianggap PHP kepada rakyatnya. Kutipan teksnya seperti, aku cuma rakyat kecil yang tak bisa apa-apa, ingin melawan kalian mengangkat, ingin memberontak kalian mengetak, kalian malah cemooh. Oke, sangat bagus. Semua nilai sudah ditemukan dalam cerpen tersebut. Nah, kemudian dari hasil presentasi Cecilia, ada nggak yang ingin memberikan tanggapan? Saya Bu. Oke, Mila, silakan. Dari tanggapannya Cecilia, kita juga bisa belajar lebih banyak dari teks tersebut, bahwa nilai moral dari yang kita telah baca itu masih banyak, terutamanya yaitu di sini terdapat negeri kelam yang suram, yang isinya adalah haruskah yang di atas mengirimkan bala bencana untuk kalian, barulah kalian sadar akan perbuatan iblis kalian sendiri. Tahukah kalian Indonesia masuk dalam daftar 100 negara termiskin di dunia, urutan ke-68. Seharusnya kita malu menjadi seorang pejabat pemerintah maupun pejabat negara, namun bangsanya masuk ke daftar negara termiskin. Oke, berarti kalau si Cecilia tadi menganggap bahwa nilai moral itu kutipan teksnya tentang pemerintah yang PHP. Nah, kemudian si Mila Elsiana mengatakan bahwa nilai moral tidak seperti itu, tapi seperti yang dikatakan tadi. Menurut yang lain bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Nah, Mila, yang dikatakan Cecilia tadi itu juga benar, bahwa itu adalah nilai moral. Kemudian yang ditemukan oleh Mila itu juga nilai moral. Jadi dalam cerpen tersebut bisa kita ambil beberapa kutipan teks yang isinya itu mengandung nilai moral. Oke, bagaimana, jelas? Jelas. Oke. Setelah Popi, ada lagi nggak yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Iya, Popi. Saya akan menyebutkan di mana letak nilai pendidikan, nilai agama, nilai sosial, dan nilai alam. Nilai pendidikannya, sikap yang ditunjukkan adalah tokoh aku yang ingin bersekolah mengenyam pendidikan. Kutipan teksnya, aku hanya ingin aku dapat melaksanakan yang namanya pendidikan. Nilai agamanya
memberikan tanggapan dari hasil presentasi Poppy. Ya, Adi. Menurut saya, nilai moral dalam cerpen tersebut berada pada paragraf terakhir, yaitu tiada hari tanpa kata korupsi. Hak-hak milik rakyat kamu rampas juga. Dasar PHP, pemberian harapan palsu. Oke, bagus. Nah, jadi tanggapan dari si Adi mengenai hasil presentasi dari Poppy itu sama halnya dengan Cecilia dan Mila, bahwa kedua contoh yang kalian berikan pada nilai moral itu nilai moral juga namanya. Jadi yang dikatakan Poppy tidak salah, kemudian yang dikatakan Adi juga tidak salah. Itu kedua kutipan teks yang sudah kalian kutip dari cerpen itu merupakan nilai moral. Bagaimana sampai di sini sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah semuanya selesai membuat tugas, silahkan tugasnya itu dikumpulkan di meja ini. LKPD-nya saja ya, cerpennya tinggal. Nah, baik anak-anak, silahkan duduk di kursinya masing-masing. Baik anak-anak, setelah selesai mengerjakan LKPD, kira-kira di antara kalian semua ada nggak yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu, Iya, bagus. simpulkan dari pembelajaran ini, menurut saya bahwa cerita pendek tidak terlepas dari kehadiran nilai-nilai tertentu di balik kisah yang mungkin mengharukan, mencemaskan dan yang lainnya. Bagus. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Iya, Rival. sebuah cerpen seringkali mengandung hikmah atau nilai yang bisa kita petik di balik perilaku tokoh ataupun di antara kejadian-kejadian. Bagus. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Iya, silahkan. dalam cerpen ada begitu banyak nilai kehidupan di dalamnya. Semua tergantung pada isi cerpen tersebut. Di antara nilai kehidupan yang sering kita temui pada sebuah cerpen adalah nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai budaya, dan nilai agama. Oke, ada nggak yang bisa menjelaskan arti dari nilai-nilai tersebut? Saya Bu, Iya. nilai sosial adalah menyangkut hubungan antara manusia dengan orang lain. Nilai moral, nilai yang mengatai hubungan yang menyangkut masalah baik buruk, sopan santun dan etika. Nilai pendidikan, nilai yang berhubungan dengan ajaran. Nilai budaya berkaitan dengan akal pikiran, akal budi, kepercayaan. Dan nilai agama, nilai yang menyangkut aturan-aturan yang terkait antara manusia dan Tuhan. Oke. Semuanya sangat bagus. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ibu beri aplaus lagi untuk kalian semua. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, Sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat. ya menyenangkan dan bermanfaat. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu, Iya, akuilah. pelajaran hari ini masih mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Oke, bagus. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Dan untuk pembelajaran kita di minggu depan, kita masih mempelajari tentang cerpen. Namun masuk kepada unsur-unsur yang ada dalam cerpen. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak Bu. Oke, baik. Pembelajaran kita sampai di sini. Marilah kita tutup dengan doa. Doa dipimpin lagi oleh Takwa. Silakan, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan istirahat.
Assalamualaikum Bu.